Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Azia dengan NIM 24116041. Perkenalkan, nama saya Veronica Apriliana Kusumaningrum dengan NIM 24116006. Nama saya Muhammad Fadil Akbar dengan NIM 24115991. Perkenalkan, saya Andiola Ramadhani dengan NIM 24116045. Perkenalkan, nama saya Diva Anggraini Nawangsari dengan NIM 24116033. Kebijakan tarif impor-ekspor Amerika Serikat dan implikasinya bagi Indonesia. Pada presentasi ini, kami akan membahas dampak kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap Indonesia dari berbagai aspek pastel, politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh serta rekomendasi strategis untuk menghadapi tantangan dan peluang yang muncul. Aspek politik dan strategi diplomasi Indonesia. Pengaruh politik, kebijakan tarif Amerika Serikat dapat memicu ketegangan politik antara kedua negara. Jika tarif dianggap merugikan kepentingan ekonomi Indonesia secara signifikan, hal ini dapat memicu reaksi politik di dalam negeri, dan sentimen nasionalisme ekonomi dapat meningkat, sehingga mempengaruhi hubungan bilateral dan dinamika regional. Diplomasi proaktif, Indonesia melakukan dialog dan negosiasi yang intensif dengan pemerintah Amerika Serikat dan memperkuat kerjasama multilateral di organisasi internasional seperti WTO, APEC, dan G20 untuk mengatasi proteksionisme. Diversifikasi hubungan, memperkuat hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara lain di ASEAN, Asia, Eropa, dan Amerika Latin guna mengurangi ketergantungan pada satu negara dan menciptakan alternatif dalam perdagangan dan investasi. Komunikasi publik, pemerintah perlu menyampaikan secara jelas kepada publik dampak kebijakan tarif Amerika Serikat untuk menjaga kepercayaan dan dukungan masyarakat. Yang selanjutnya adalah dampak ekonomi dan strategi pertumbuhan. Dampak ekonomi. Contohnya yang pertama, penurunan ekspor produk unggulan ke Amerika Serikat karena tarif meningkatkan harga dan menurunkan daya saing. Yang kedua, gangguan rantai pasok global dan potensi defisit neraca perdagangan. Yang ketiga, penurunan investasi Amerika Serikat ke Indonesia akibat ketidakpastian kebijakan. Lalu yang kedua, strategi pertumbuhan. Contohnya, yang pertama, diversifikasi pasar ekspor ke negara berkembang dan emerging markets. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk ekspor melalui inovasi dan teknologi. Yang ketiga, penguatan industri domestik dan investasi di sektor strategis. Lalu yang berikutnya adalah aspek sosial dan program perlindungan. Pengaruh sosial. Penurunan ekspor dapat menyebabkan PHK, penurunan pendapatan kerja, dan kenaikan harga kebutuhan pokok, meningkatkan ketidakpastian sosial. Yang kedua, program sosial, yaitu memperkuat jaringan pengaman sosial seperti KKS, PKH, BPNT untuk melindungi kelompok rentan. Lalu yang ketiga, peningkatan keterampilan. Pelatihan ulang bagi pekerja, terdampak, dan pengembangan UMKM, serta ekonomi kreatif sebagai alternatif lapangan kerja. Lalu yang keempat, stabilisasi harga. Pemerintah menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan dan kebutuhan pokok untuk mencegah inflasi. Pengaruh teknologi dan inovasi lokal. Yang pertama adalah hambatan teknologi. Tarif dan pembatasan ekspor teknologi dari Amerika Serikat dapat menghambat transfer teknologi dan meningkatkan biaya impor teknologi. Yang kedua adalah pengembangan lokal. Kebijakan tarif mendorong inovasi dan pengembangan teknologi lokal agar Indonesia lebih mandiri. Yang ketiga adalah langkah pemerintah. Yang pertama adalah investasi RD&D dan insentif pajak untuk perusahaan inovatif. Yang kedua adalah penguatan ekosistem inovasi melalui kolaborasi perguruan tinggi, industri, dan startup. Yang ketiga adalah peningkatan pendidikan STIM dan dukungan untuk startup teknologi. Selanjutnya adalah dampak lingkungan dan ekonomi hijau. Yang pertama adalah dampak lingkungan. Relokasi industri akibat tarif dapat meningkatkan dampak lingkungan negatif dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Yang kedua adalah hambatan produk ramah lingkungan. Tarif pada produk hijau dapat menghambat adopsi teknologi dan praktik berkelanjutan.
Yang ketiga adalah strategi ekonomi hijau. Yang pertama adalah pengembangan energi terbarukan dan pariwisata berkelanjutan. Yang kedua adalah penerapan standar lingkungan tinggi dan insentif untuk praktik ramah lingkungan. Yang terakhir adalah kerjasama internasional dan edukasi lingkungan masyarakat. Aspek hukum dan strategi perlindungan. Untuk menghadapi potensi pelanggaran kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap aturan Organisasi Perdagangan Dunia dan perjanjian bilateral, terdapat 4 aspek kunci diantaranya. Yang pertama ini ada analisis hukum, tahap awal yang melibatkan pemeriksaan mendalam potensi pelanggaran kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap aturan Organisasi Perdagangan Dunia dan perjanjian bilateral yang telah disepakati. Yang kedua ini ada tindakan hukum yang dimana jika ditemukan pelanggaran, langkah selanjutnya adalah pengajuan sengketa ke Organisasi Perdagangan Dunia dan negosiasi perjanjian bilateral yang adil dan mengikat secara hukum. Nah, yang ketiga ini ada harmonisasi regulasi. Untuk meminimalkan dampak negatif tarif sepihak di masa mendatang, perlu dilakukan penyesuaian regulasi dagang untuk memastikan keseimbangan dan keadilan dalam perdagangan internasional. Nah, keempat, ada penguatan kelembagaan yang dimana penting untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam menangani isu perdagangan internasional dan sengketa hukum. Selanjutnya, ada rekomendasi strategi untuk meningkatkan daya saing melalui diversifikasi dan peningkatan nilai produk. Bagian pertama ini menunjukkan diversifikasi pasar, yang dimana kita perlu mengurangi ketergantungan pada pasar tunggal, khususnya Amerika Serikat. Strategi ini dilakukan dengan memperkuat hubungan dagang di ASEAN seperti China, India, dan Uni Eropa. Pembukaan kantor perwakilan baru di berbagai negara juga akan mendukung upaya ini, menjangkau pasar yang lebih luas dan mengurangi resiko. Nah, bagian kedua ini menunjukkan peningkatan nilai produk. Kita harus meningkatkan nilai produk ini dicapai dengan memberikan insentif fiskal untuk manufaktur berteknologi tinggi. Selain itu, kita perlu mendorong hilirisasi industri pengolahan sumber daya alam. Angka ini akan meningkatkan nilai tambahan produk lokal dan daya saing di pasar global. Nah, adapun bagian ketiga ini menunjukkan penguatan industri domestik. Kita perlu memperkuatkan industri domestik. Dukungan ini diberikan melalui kebijakan tarif selektif dan insentif non-fisikal untuk substitusi impor. Dengan demikian, industri strategi lokal akan terlindungi dan berkembang pesat. Pembangunan infrastruktur. Teruskan pembangunan pelabuhan, bandara, jalan tol, energi, dan telekomunikasi untuk menurunkan biaya logistik dan tingkatkan daya saing. Yang kedua ada pengembangan sumber daya manusia. Tingkatkan pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan industri, serta dorong riset dan pengembangan melalui kerjasama universitas dan industri. Yang ketiga ada diplomasi ekonomi, yaitu aktif di forum internasional, perkuat kerjasama ASEAN, dan lakukan negosiasi bilateral yang konstruktif dengan Amerika Serikat. Yang keempat ada reformasi regulasi, sederhanakan perizinan, kurangi birokrasi, dan tingkatkan kepastian hukum untuk menarik investasi. Yang kelima ada penguatan jaring pengaman sosial, yaitu perluas dan tingkatkan efektivitas program bantuan sosial, serta dukung pelatihan bagi pekerja terdampak. Yang keenam ada ekonomi hijau dan kapasitas negosiasi, dorong investasi energi terbarukan, pariwisata berkelanjutan, dan tingkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang perdagangan internasional dan hukum. Implementasi rekomendasi ini akan membantu Indonesia memitigasi dampak negatif tarif Amerika Serikat, mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan menuju status negara maju yang berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.